Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrian dengan nomor NIM 22318. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang lahir dan berkembang di Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Secara umum dapat diartikan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Pengertian hukum adat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Sukanto SH. Hukum adat ialah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan mempunyai akibat hukuman. Menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat ialah hukum keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Berikutnya ada ciri-ciri hukum adat. Yang pertama ada komunal, artinya mempunyai ikatan masyarakat yang kuat. Bisa dikatakan dengan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia berkelompok. Hal ini terutama ada pada masyarakat desa. Sifat komunal ini masih sangat kental sekali. Yang kedua, religius magis. Religius magis ini artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adanya kekuatan alam gaib dan kekuatan alam dunia saling berkaitan, maka masyarakat desa masih percaya dengan roh-roh halus, alam gaib, bahkan mereka melaksanakan upacara adat. Contohnya seperti mereka melakukan sesajen kepada roh-roh leluhur mereka. Yang ketiga ada kontan, yang artinya yaitu setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan. Kontan ini contohnya pembagian warisan kepada masyarakat adat itu pada saat harus diberikan pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda-tunda. Tradisional yang artinya bersifat turun-temurun, berlaku dan diterapkan oleh masyarakat bersangkutan. Yang artinya masyarakat desa masih kental dengan sifat ketradisionalannya. Berikutnya ada karakteristik hukum adat. Yang pertama, hukum yang bersumber dari budaya dan keberagaman suku. Maksudnya adalah kebiasaan atau suatu masyarakat pada daerah atau suku tertentu. Yang kedua, adanya ketua adat atau pemangku adat yang memimpin berjalannya hukum adat. Contohnya, apabila ada permasalahan, kepala adatlah yang akan memutuskan suatu masalah tersebut
setelah melalui proses musyawarah bersama. Contoh lainnya, ketika sedang ada upacara adat, kepala adat yang memimpin upacara tersebut. Yang ketiga, bersifat lokal dan tradisional. Maksudnya adalah kebiasaan masyarakat yang ada pada suku tertentu. Yang keempat, bersifat kekal atau abadi. Maksudnya adalah masyarakat di Indonesia ini pada zaman era modern memang banyak masyarakat yang telah meninggalkan adat, namun masih banyak sebagian orang yang melestarikan adat atau kebiasaan masyarakat di suatu suku tertentu. Berikutnya ada pengaruh hukum adat dalam sistem hukum nasional. Di setiap wilayah Indonesia mempunyai tata hukum adat masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Namun, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara. Akan tetapi dengan penggunaan yang terbatas, merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Negara juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional, bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.